Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Cadel. Sehat-sehat, aman, mantap kabeh sekeluarga ya lur ya. Balik mana ambil aku Icong dengan quotes hari ini. Aku di matamu itu selalu salah, kayak timnas di mata Bung Toel. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre action kriminal dari Prinda Van He lagi, yang masih hangat-hangatnya he. Dan wah, epic banget sih, brutal dari awal sampai akhir lur, yaitu Kill tahun 2024. Mengisahkan tentang seorang kapten angkatan darat yang harus melawan puluhan perampok di dalam kereta yang sempit. Sampai emosinya pun memuncak ketika melihat wanita yang begitu dia cintai dibunuh begitu saja dengan sangat sadis tepat di depan matanya. Seperti apakah kebrutalan dan keadrenalinan film satu ini he? Langsung aja kita ke request saran lucu he dari dulurku Ruoksindo ya cak. Titip saran buat bosku, tolong naikin dong gajinya. Gajiku sehari cuma $1.000. Tak sentil matamu lo ya lur ya. Ini maksudnya $1.000 Zimbabwe apa gimana ini? Yang bener Anda, monggo sekecakan. Amrit Ratot adalah seorang kapten angkatan darat yang baru pulang dari misi bersama rekan-rekannya, termasuk sohibnya yaitu Kapten Vires Chadwal. Sesampainya di pangkalan militer, Amrit yang baru mengambil HP-nya dari petugas penyimpanan barang mendapatkan banyak chat, VN, dan panggilan telepon dari kekasihnya bernama Tulika. Ternyata Tulika dipaksa bertunangan oleh ayahnya dengan pria lain yaitu Jess, dan acara lamarannya akan diadakan esok hari di kota Ranchi. Karena selama ini hubungan mereka berdua masih dirahasiakan dari orang tuanya Tulika. Mendengar itu, Amrit pun mengatakan jika dia akan segera OTW ke Ranchi untuk menemui Tulika beserta keluarganya. Dan inilah Bunuh. Ini film seru dan epic banget sumpah asli lur. Esok harinya saat baru sampai ke gedung acara lamaran, adik Tulika yaitu Ahana bertanya kenapa kakaknya mau bertunangan dengan pria lain. Tulika mengatakan jika itu bisa terjadi karena paksaan, namun Tulika tidak peduli bertunangan dengan siapa, karena pria yang akan dia nikahi hanyalah Amrit seorang. Malam itu pesta meriah pun diadakan yang dihadiri banyak orang-orang penting karena memang ayah Tulika yaitu Baldeo adalah pebisnis transportasi ternama. Setelah prosesi lamaran selesai, semua tamu pun lanjut makan-makan dan tak lama kemudian Amrit akhirnya datang. Betapa bahagianya Tulika melihat kekasihnya itu, dan ternyata Amrit berencana kawin lari dengan bantuan Vires yang sudah menunggu di depan. Akan tetapi Tulika menolak karena di sana masih banyak tamu beserta sang ayah Baldeo dan anak buahnya. Jadi sangat beresiko jika mereka kabur sekarang. Namun yang pasti Tulika akan hidup bersama Amrit. Nice thought, but no. रुको तो तुम्हारे साथ जिमना है कैप्टन राठौर. निकल चुके होंगे यहाँ से, चलना. Impossible. My dad. Abort. What? But I'm in position. Our love is much more powerful than our dad. Mashallah. Setelah itu Tulika memberitahu jika besok dirinya beserta keluarga akan pulang ke New Delhi dengan kereta Argo Willis, dan Amrit bisa menemuinya di sana untuk membicarakan rencana mereka selanjutnya. Di lain tempat, seorang pria bernama Fanny juga masuk ke dalam kereta yang sama. Tak lama kemudian ayah Fanny yaitu Benny menelpon untuk memberitahu jika dia dan anak buahnya sudah ada di perlintasan kereta, dan Fanny hanya memiliki waktu 30 menit saja untuk menyelesaikan tugasnya. Fanny pun sempat tidak fokus lur karena berpapasan dengan Tulika yang begitu cantik. हम रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच चुके हैं. 30 मिनट है तुम्हारे पास. हमारा टाइम से पहले मरने का कारण यही आ रहा हूँ. बोगी नंबर? Thank you. Ketika Tulika baru selesai di toilet, tiba-tiba datanglah seorang pria yang ternyata itu adalah Amrit. Tulika pun terkejut sekaligus senang karena seharusnya Amrit menemuinya saat kereta sampai di New Delhi. Amrit pun mematikan lampu toilet, membuka sedikit jendela biar keleknya nggak keringetan. Lalu mereka pun berasrole, nggak dong, kalau itu kan pikiran ente.
Ternyata Amrit melamar Tulika dan jelas Tulika pun langsung menerimanya, Lur. Tulika Singh, will you please marry me? Betapa bahagianya Amrit karena lamarannya diterima dan dia pun kembali ke gerbongnya menemui Fires. Malam itu para penumpang mulai rebahan karena tipe kereta ini memiliki kasur di bagian atas kursinya, Lur. Ahana yang kebelet pipis pun pamit ke kakak dan ibunya ke toilet, sementara Fanny sedang ngobrol-ngobrol dengan polisi kereta. Di saat yang sama ternyata sudah ada komplotan perampok keji di kereta itu, di mana mereka semua adalah satu keluarga besar, Lur, dan Fanny lah yang memimpin mereka di misi tersebut. Setelah berkomunikasi via WA untuk segera melancarkan perampokan, mereka semua pun langsung mengambil senjata masing-masing dari dalam tas, menutup jalur penghubung antar gerbong, dan seorang ahli IT meretas jaringan agar sinyal para penumpang terputus, juga mematikan sistem rem darurat. Lalu, yang terjadi? Halo? Abhishek kahe uthne lag gaye? Iya, komplotan itu langsung menyebar dan merampok barang-barang berharga penumpang. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk melukai penumpang yang tidak mau menyerahkan barangnya. Baldeo pun memerintahkan bodyguardnya Virat untuk mencari Ahana yang ke toilet. Dan tak lama kemudian datanglah Fanny yang mulai menggoda Mbak Tulika. Baldeo pun melindungi putrinya dan mengancam jika komplotan itu pasti akan diburu seluruh kepolisian. Namun begitu mengetahui jika Baldeo adalah pengusaha besar, Fanny pun langsung tersenyum karena dia bisa meminta uang tebusan besar jika menculiknya. Gak pakai lama Baldeo pun dipukul sampai pingsan, bodyguardnya Virat digorok hingga tewas, dan Fanny berencana akan memperkaos Tulika. Di lain sisi, Amrit dan Fires segera pergi ke gerbong keluarga Tulika. Mereka pun melawan para perampok, bahkan Fires terpaksa membunuh salah satunya karena bapak-bapak itu berusaha menikam ibu Tulika. Sedangkan Amrit melawan beberapa perampok sekaligus termasuk Fanny, yang mana mereka bukanlah tandingannya, Lur, karena skill bela diri Amrit di atas rata-rata, ya kan? Sampai akhirnya Fanny dan kawan-kawan pun pergi dari sana. चुपचाप निकल जाओ उधर चल काट दिए वो लोग चेन काट दिया Setelah itu Amrit pun meminta Tulika dan keluarganya pindah ke gerbong lain yang lebih aman sebelum komplotan perampok kembali datang mengambil jasad si bapak yang terkapar. Sedangkan Amrit dan Fires akan mencari Ahana. Amrit mengatakan bahwa seharusnya Fires tidak membunuh perampok tadi. Namun menurut Fires keputusannya tadi juga begitu sulit karena telat sepersekian detik saja ibu Tulika bisa dibacok, Lur. Mau nggak mau dua kapten tentara ini harus menghadapi komplotan perampok yang sangat banyak di kereta yang begitu sempit. Apalagi mereka akan membalas kematian anggotanya. Ternyata benar, Lur, anak dari si bapak sangat emosi dan ingin membalas dendam. Seharusnya mereka semua turun dari kereta 10 menit lagi untuk bertemu sang bos, yaitu Benny, ayah dari Fanny, dan kabur dari sana. Akan tetapi Fanny ingin mereka tetap berada di kereta itu tanpa mengabari ayah Benny apa yang terjadi di sana. Misi mereka selanjutnya adalah menculik Baldeo si pengusaha, juga membunuh dua pria yang telah berani macam-macam dengan komplotan mereka. Pertarungan pun kembali terjadi, Lur, namun dengan cupunya Fanny mengancam akan membunuh seorang bocil. Dan tiba-tiba dengan brengkesnya Fanny menembak Fires dan mengenai pundaknya. Kroco-kroco perampok pun terus menyerang hingga akhirnya Fanny datang menusuk tepat di lukanya Fires dan membawanya pergi dari sana. Amrit yang berhasil melumpuhkan satu perampok pun langsung diikat dengan selimut dan handuk, lalu diancam akan dilempar dari kereta.
Amrit bertanya berapakah jumlah anggota perampok dan berada di gerbong mana sajakah mereka. Awalnya perampok itu tidak sudi untuk menjawab, namun Amrit mengatakan suatu hal yang membuatnya langsung keringat dingin, yaitu jika mereka bertemu di medan perang, maka pria itu akan dikubur hidup-hidup. Namun di kondisi saat ini, Amrit akan menebas kedua kakinya agar dia tersiksa seumur hidup. Ngeri. Langsung dikasih tahu nggak pakai lama lur, bahwa perampok berjumlah 36 orang yang tersebar di 4 gerbong, yaitu B1, A1, A2, juga A3, dan keempat gerbong tersebut sudah diblokade. Ternyata Ahana terjebak di gerbong B1 yang penuh dengan komplotan perampok. Begitu pula dengan Vires yang diseret masuk ke gerbong itu. मरेगा नहीं, सिर्फ पैर जाएंगे। कितने लोग हैं तेरे साथ और कौन-कौन सी बोगी में? B1, A1, A2 और टोटल 36 लोग हैं ट्रेन में। Untuk sementara alat peretas sinyal pun dinonaktifkan agar mereka bisa menelpon Benny untuk memberitahu situasi yang terjadi. Kereta pun akhirnya melintas di lokasi Benny dan anak buahnya berada. Dan seperti yang kalian tahu ya kan, kereta selalu berjalan lambat ketika melewati palang kan lur, yang mana Benny and the gang bisa masuk dengan mudah. Benny pun menangis dan sangat terpukul melihat anggotanya tewas, apalagi bapak-bapak itu adalah saudara iparnya. Fanny pun menjelaskan jika semua bermula ketika cekcok dengan Baldeo. Lalu komplotan mereka diserang oleh dua pria, dan dari cara bertarungnya, Fanny pun yakin mereka adalah militer. Di lain sisi, Amrit memberikan pisau ke Tulika untuk berjaga-jaga, dan dia pun berjanji akan menyelamatkan Ahana. Setelah Tulika dan keluarganya berada di gerbong yang aman, pembatas pun langsung ditutup dan Amrit mulai menghadapi banyak musuh di gerbong A1, termasuk pria berbadan besar sebut saja Paijo. Sedangkan Fanny diam-diam memanjat ke atas kereta. Dikeroyok musuh sebanyak itu, jelas Amrit terkena beberapa sabetan di tubuhnya ya kan. Apalagi dia harus berduel dengan Paijo yang kekuatan ototnya nggak kaleng-kaleng lur. Amrit dihajar habis-habisan hingga kondisinya semakin melemah, lalu dibawa menuju gerbong B1 dan Benny pun langsung memukulinya. Akan tetapi Vires berhasil mencolong celurit musuh, memotong ikatan di kakinya, lalu menyerang mereka dalam kondisi tangan masih terikat. Amrit juga tidak tinggal diam dan membantu melawan. Begitu pula dengan dua remaja yang nekat membantu, yaitu Sohail dan Arif. Namun naasnya Arif pun dibunuh oleh Paijo tepat di hadapan ibunya. Tidak terima temannya dibunuh, Sohail pun berusaha menikam Paijo. Namun jelas dia hanyalah butiran rinso bagi Paijo. Amrit yang sudah sadar pun kembali berduel dengan Paijo. Awalnya Amrit kewalahan, namun dia mendapatkan celah untuk mematahkan jari-jarinya. Tulika akhirnya memberitai ayahnya jika dia berpacaran dengan Amrit, seorang kapten angkatan darat, tepatnya di Garda Keamanan Nasional. Tulika tidak pernah memberitahukannya karena sang ayah toh hanya ingin putrinya menikah dengan pria pilihannya saja. Sementara itu Fanny yang menemukan anggotanya diikat langsung masuk ke gerbong itu untuk menyelamatkannya dan bertemu dengan Tulika juga Baldeo. Saat itu juga Baldeo pun langsung menyerahkan kunci pembatas ke Tulika agar putrinya itu bisa kabur menyelamatkan diri. Baldeo terus menahan Fanny sebisanya dan Tulika sempat menyabet tangan Fanny. Fanny pun terus mengejar Tulika yang berlari menuju ke gerbong B1 dan di sana dia melihat Amrit sedang dikepung oleh banyak anggota perampok di dalam sana. Tulika pun berusaha menyerang Fanny yang terus mendekat hingga dia berhasil menyabetnya sekali lagi. Namun itu membuat Fanny sangat-sangat murka sampai akhirnya lur.
Dengan bengisnya Tulika ditikam bukan hanya di perut namun di punggung dan lehernya juga. Bahkan Fanny langsung melemparkan Tulika keluar dari kereta begitu saja. Sementara Amrit yang melihat calon istrinya dibunuh dengan sangat sadis di depan matanya tidak bisa berbuat apa-apa karena dia berada di gerbong yang penuh dengan musuh dan dipukuli berkali-kali hingga dia pingsan. Saat tersadar dari pingsannya, Amrit sedang diseret oleh Paijo. Fanny pun meminta Paijo untuk memanggil ayahnya Benny beserta semua anggota keluarga lainnya. Karena 5 menit lagi mereka akan turun dari kereta. Baldeo akan diculik, sedangkan beberapa anggota perampok diperintahkan untuk membuang Amrit keluar kereta. Amrit yang saat itu masih linglung, syok dan sangat terpukul melihat bekas darah tangan Tulika, teringat momen saat merayakan hubungan mereka yang sudah 4 tahun lamanya. Nah ini lur, ibarat tadi kekuatannya masih 50%, sekarang sudah 100% plus emosi plus jiwa kebrutalannya jauh meningkat untuk membalaskan dendam kematian Tulika. 6 anggota perampok di sana pun langsung dibunuh dengan sangat cepat dan beringas. Bahkan salah satunya dipukuli alat pemadam kebakaran berkali-kali sampai nggak berbentuk kepalanya. Krek. Deril kebrutalan hakiki yang membuat Vires dan Sohail hanya bisa terdiam melihatnya. Nafsu membunuh Amrit pun masih terus berlanjut dan musuh-musuh yang sedang membawa Baldeo pun langsung dibantainya. Fanny yang melihat kebrutalan Amrit pun memberitahu ke sang ayah serta anggota keluarga lainnya. Dan Benny sempat menyalahkan Fanny karena telah membunuh Tulika hingga membuat Amrit menjadi sosok haus darah. Akan tetapi Fanny masih ngotot untuk menculik Baldeo agar bisa mendapatkan uang tebusan sangat banyak dan semua anggota keluarga mereka bisa hidup dengan nyaman. Di lain sisi, ibu Tulika menangis histeris saat dia mengetahui putrinya sudah tewas. Amrit pun teringat dengan janjinya kepada Tulika, yaitu menyelamatkan Ahana. Dan Vires diminta untuk menjaga orang tua Tulika karena dia akan sulit bertarung dengan kondisi luka tembak di tubuhnya. Saat Amrit mengambil korek dan gas, sekelompok orang pun datang dan ternyata mereka adalah penumpang yang selamat. Amrit pun mengizinkan mereka untuk lewat, namun ternyata 2 diantaranya adalah anggota perampok yang menyusup. Mereka berdua pun langsung dihajar, 1 dibuang keluar kereta dan 1 lagi diminta kembali untuk menyampaikan pesan ke bos perampok bahwa Amrit akan mendatanginya. Pria yang sudah sekarat itu sampai di gerbong B1 dan memberitahu jika Amrit sedang mencari Fanny. Tak lama kemudian pria tersebut mati dan anggota perampok lainnya mulai menyalahkan Fanny karena dialah yang memulai kekacauan, namun mereka semua yang harus membayarnya. Keluarga besar perampok ini pun sempat bertikai dan sebagian dari mereka ingin kabur dari kereta karena tidak mau mati. Sampai akhirnya bos Benny datang melerai dan mengatakan bahwa mereka semua tetap mati jika keluar dari kereta. Karena Baldeo yang terbebas pasti juga akan membunuh mereka semua, entah dengan melapor ke polisi atau menggunakan kekuasaannya dan menyuruh anak buahnya. Di lain sisi, Amrit mengobati luka-luka di tubuhnya dengan alkohol, menggantung mayat-mayat musuh di sepanjang gerbong A2, memblokade jalan menuju gerbong A3, lalu naik ke atas kereta dan langsung menuju ke B1. Benny, Fanny, dan komplotan perampok pun berjalan melewati gerbong demi gerbong sambil membawa para penumpang termasuk Ahana agar Amrit kesulitan menyerang. Dan komplotan perampok ini belum mengetahui jika Ahana adalah anak Baldeo, ya kan lur?
Namun sesampainya di gerbong A2, betapa terkejutnya mereka melihat banyak mayat keluarganya yang tewas dan sudah digantung. Jelas banyak dari mereka yang ketar-ketir, mentalnya drop dan cepirit ketakutan. Mereka semua menangis, begitu pula dengan Paijo yang melihat ayahnya sudah mati dalam kondisi pisau tertancap di mulutnya. Di lain sisi, Amrit berhasil masuk ke toilet gerbong B1 dan dua penjaga di sana pun langsung dibunuh dengan brutalnya. Setelah itu Amrit lanjut ke gerbong A1 dan di sana dia bertemu dengan orang tua Sohail juga beberapa penumpang lainnya yang mengatakan jika Ahana sedang dibawa komplotan perampok. Amrit juga memberitahu jika Sohail masih sehat walafiat bersama Vires di gerbong A3 dan mereka semua pun diminta mengamankan diri pindah ke gerbong B1. Dua anggota perampok yang melihat para penumpang pindah pun berusaha menghentikan, lalu mereka berdua langsung disikat Amrit yang sudah bersembunyi. Orang tua Arif dan ibu Sohail memutuskan untuk membantu Amrit sebisanya. Karena sebagai penumpang biasa, toh mereka tidak akan dicurigai. Juga ada seorang mas-mas yang mau membantu. Dan sebenarnya dia adalah si ahli IT komplotan perampok, lur. Di lain sisi, Baldeo, Vires, dan Sohail membakar kain di pintu kereta yang akhirnya dilihat oleh mas-mas palang kereta. Kebakaran itu langsung diinfokan ke pramugara yang berada di gerbong paling depan dan dia pun membangunkan dua polisi kereta yang tidur di sana. Mereka bertiga berjalan sampai ke gerbong A3 dan sempat heran melihat jalurnya yang diblokade. Setelah gemboknya dijebol, pramugara dan dua polisi ini menemukan bekas terbakar di depan pintu dan para penumpang pun memberitahu jika ada komplotan perampok di kereta tersebut. Benny beserta anak buahnya tidak bisa masuk ke gerbong A3 karena sudah diblokade oleh Amrit. Kereta pun mulai berjalan lambat. Lalu Paijo diperintahkan untuk mengambil barang-barang mereka, juga mengumpulkan para anggota yang tersisa. Sedangkan Fanny dan beberapa anggota lainnya diperintahkan turun dari kereta lalu mencari Baldeo ke arah gerbong depan untuk segera dibunuh, lur. Namun begitu Fanny turun, polisi yang melihatnya pun langsung menembaki. Dan akhirnya Fanny masuk ke dalam kereta lagi melalui gerbong paling ujung. Amrit pun sampai di gerbong A2 dan menghabisi musuh-musuh di sana dengan sangat-sangat mengerikan. Ada yang dipatahin lehernya pakai kaki lah, ada juga yang ditusuk terus dirobek ke atas gitu, lur. Amrit pun memberikan palu ke mas-mas IT untuk digunakan sebagai senjatanya. Lalu tak lama kemudian datanglah Paijo yang begitu emosi melihat Amrit. Duel pun kembali terjadi yang kali ini cukup seimbang. Namun sayang Paijo berhasil mencekik Amrit tepat di pintu kereta sambil terus berteriak kenapa dia membunuh ayahnya. Sampai akhirnya ibu Arif yang tidak terima anaknya dibunuh oleh Paijo mengambil palu yang dipegang mas-mas IT dan menancapkan sisi pengungkitnya di kepala Paijo sambil terus dipukuli hingga dia tewas, lur. Mampus kan, macam-macam sih ente sama ras terkuat di bumi. देखो सिद्दीक आ गया आका Salah satu perampok pun melaporkan jika Paijo telah tewas dan mereka semua sangat terpukul melihat jasadnya yang bersimbah darah. Sementara di dalam gerbong A1, Amrit sudah mematikan seluruh lampunya dan bersiap menghabisi komplotan perampok yang akan masuk ke sana.
Jelas mereka pun semakin ketakutan dan jiper ya kan. Lalu menyarankan Benny agar turun saja dari kereta demi keselamatan mereka. Akan tetapi Benny sudah kepalang emosi. Ditambah lagi Baldeo juga harus dibunuh agar nyawa mereka tetap aman di kemudian hari. Benny pun langsung masuk ke gerbong A1 sambil membawa penumpang. Dan beberapa anak buahnya juga ikut masuk ke dalam sana untuk membunuh Amrit terlebih dahulu. Akan tetapi Amrit yang bersembunyi di antara mayat berhasil menusuk perut Benny dan mengamankan Sandra untuk kabur dari sana. Dalam kegelapan seorang perampok berhasil dibunuh, namun Amrit juga sempat terkena serangan. Sampai akhirnya Mas-Mas IT pura-pura minta tolong, yang mana itu membuat Amrit lengah dan dia pun dipukul tongkat besi hingga pingsan. Untungnya Amrit tidak langsung dibunuh karena Mas-Mas IT menyarankan Benny agar memanfaatkan Amrit untuk dijadikan umpan dan mengecoh polisi kereta. Di lain sisi, Vires dan Sohil akhirnya membuka blokade dan perampok yang ada di depan mereka langsung ditembaki oleh kedua polisi. Alhamdulillahnya Ahana kembali bertemu dengan sang ayah Baldeo, sedangkan Vires yang kehabisan banyak darah semakin melemah. Namun tiba-tiba Fanny dan beberapa anggotanya sampai ke gerbong tersebut. Kedua polisi pun langsung dibunuh dan senjata mereka juga dirampas. Ahana yang baru mengetahui kakaknya sudah tewas menangis histeris dan Vires akan berusaha melawan Fanny. Lalu yang terjadi, Lur. Yes. Amrit yang dibawa ke gerbong A3 pun begitu syok melihat sohibnya Vires sudah tewas. Cekcok terjadi antara Benny dan Fanny karena Benny ingin Baldeo dibunuh supaya tidak membahayakan nyawa mereka lagi. Namun Fanny ingin Baldeo diculik saja untuk uang tebusan demi keluarga besar mereka. Dan justru Amrit lah yang harus segera dibunuh. Lalu tak lama kemudian Amrit pun kembali sadar dan gak pakai babi bu. Amrit langsung membunuh Benny dengan cara membakar kepalanya. Amrit pun terus dikeroyok dan terkena banyak serangan. Namun pada akhirnya mereka semua berhasil dibunuh. Hanya segelintir perampok saja yang masih hidup. Akan tetapi saking ketakutannya, mereka pun nekat loncat keluar kereta yang sedang melaju kencang. Dan jelas langsung koit ya kan. Dengan sadisnya Amrit menucep-nucep seorang perampok berkali-kali di depan mata Fanny yang masih bengong karena seluruh keluarganya sudah dibantai habis. Fanny mengatakan jika Amrit bukanlah seorang pelindung, melainkan seorang monster yang sesungguhnya. Duel terakhir pun terjadi, yang mana luka di tubuh Amrit jelas lebih banyak dari Fanny. Entah sudah berapa banyak tusukan yang berhasil dilayangkan Fanny ke Amrit. Namun sontak emosi Amrit pun memuncak kembali ketika Fanny mengingatkan bagaimana caranya dia membunuh Tulika tepat di depan matanya. Sampai akhirnya ऐसे ही सेम टू सेम मारा था। Fanny pun tewas dipukul berkali-kali hingga kepalanya hancur tepat saat kereta berhenti di stasiun. Dalam kondisi terluka sangat parah, Amrit pun berpisah dengan Ahana dan Baldeo lalu duduk di dekat sana. Sementara pasukan RPF dan petugas medis yang sudah bersiap pun segera masuk ke dalam kereta untuk mengamankan situasi, mencari perampok yang mungkin tersisa dan mengevakuasi para korban. Di saat itu Amrit sudah sekarat dan tidak kuat lagi menahan luka-luka di tubuhnya. Tiba-tiba Amrit melihat sosok Tulika di sebelahnya yang menggenggam tangannya dan mengatakan jika Tulika ingin menjalani hidup bersama Amrit. हमको तो तुम्हारे साथ जीना है कैप्टन राठौर, तुम्हारे साथ रहने के लिए
वरना जरूरी है। Buyar, ya open ending sepertinya ya Lur. Ya bisa jadi Amrit sudah mati di akhir film dan bisa bertemu arwah Tulika. Atau mungkin Amrit sekarat namun masih hidup Lur. Dan dia mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir ke Tulika. Yang pasti jelas dong Pak Sutradara dan produser pengen cuan ya kan. Kalau filmnya laku, kenapa tidak dibuat sequelnya dan Amrit lanjut ke pertempuran satu lawan banyak yang lebih edan Lur. Jadi pesan moralnya apa? Janganlah jadi perampok, apalagi sampai satu keluarga besar bisa berabe nantinya. Assalamualaikum.